Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua sobat tani. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, tepatnya tanggal 30 Juni 2024, saya kembali mengupdate budidaya cabai lokal Risa Jarum yang dikelola oleh Bapak Revan ini. Ini lokasinya sobat tani di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, tepatnya di Kelurahan Nunukan Selatan. Nah, untuk saat ini umur dari tanaman cabai lokal Risa Jarum ini sudah memasuki 30 hari setelah tanam, dan ini masih dalam proses pembesaran tunas-tunas air atau tunas produktif. Nah, untuk sekarang ini kita hanya fokus pada cara mengontrol perkembangan dari tanaman cabai kita ini. Bagaimana kondisinya sobat tani pada saat tanaman kita memasuki fase-fase vegetatif, dan bagaimana cara perawatannya ke depannya. Nah, dari segi pertumbuhan vegetatif pada tanaman ini sobat tani sudah sangat maksimal, terutama pada pembesaran tunas. Nah, seperti pada video sebelumnya sobat tani saya sudah jelaskan cara memperbesar tunas atau merimbunkan tunas akhir pada tanaman cabai kita ini yang kita kelola, dan bagaimana cara menseleksinya nanti sobat tani pada saat tanaman kita ini sudah memiliki cabang yang banyak dan sudah mulai besar. Dan untuk lebih jelasnya sobat tani, kita jalan-jalan dulu untuk mengetahui kondisi dari tanaman kita ini selama umur 30 hari setelah tanam. Nah, simak terus video ini sampai selesai. Nah, di depan saya ini sobat tani, pertumbuhan dari cabai lokal Risa Jarum yang sudah memasuki umur 30 hari setelah tanam, dan ini sudah dalam masa pembesaran tunas-tunas air atau tunas produktif. Nah, ini tunasnya sobat tani sudah sangat banyak dan sudah besar-besar. Nah, ini dari jumlah tunas ini sobat tani sudah ada 7 tunas ini sobat tani yang sudah bisa dipelihara. Jadi itulah ciri khas dari cabai lokal Risa Jarum ini. Jadi memiliki pertunasan yang sangat banyak sobat tani, terutama nanti dalam masa produktif. Nah, itu yang sangat membantu petani dalam memelihara tanaman cabai lokal ini. Nah, bagi subscriber saya yang sering bertanya ingin memperoleh bibit dari tanaman ini,
Nah, terus terang Sobat Tani, untuk saat ini kami belum melayani COD, hanya dipesan melalui HP kami atau nomor telepon yang bisa dihubungi, dan kami hanya meminta alamat lengkap dari Sobat Tani semuanya. Jadi kalau bertepatan dengan masa panen, nah itu bisa kami simpankan bibitnya Sobat Tani dan bisa kami kirimkan, karena itu tidak selamanya update untuk bisa kami berikan ke subscriber kami yang ingin melakukan budidaya ini. Jadi solusinya Sobat Tani, kita kirimkan saja alamat lengkapnya dan kami bisa kirimkan jika sudah ada teman kami yang berproduksi dan bisa kita seleksi buahnya. Jadi itu saja cara terbaik Sobat Tani. Dan yang kedua, ada juga dari teman-teman kami dari Sulawesi Selatan yang memiliki stok bibit atau melakukan distribusi bibit tersebut. Nah, itu bisa kita pesan nanti Sobat Tani. Nanti saya akan taruh alamatnya di deskripsi video ini dan bisa kita pesan lewat WhatsApp. Nah, untuk kita lanjut kembali Sobat Tani pada pembahasan yang kita akan jelaskan pada kesempatan pagi hari ini, cara perawatan tanaman cabai ini selama tanaman kita itu dalam masa pertunasan yang banyak Sobat Tani. Jadi pertama yaitu kita melakukan penyempraian rutin, terutama pengaplikasian pestisida yaitu fungisida dan insektisida, dan juga untuk pemberian atau penyemprotan hormon-hormon pertumbuhan, terutama ZPT. Nah, dalam hal ini Sobat Tani yang biasa digunakan yaitu untuk fungisidanya itu menggunakan Amstartop pada masa menjelang fase generatif. Dan bagi Sobat Tani semuanya yang mengelola tanaman cabai, jangan dulu memberikan fungisida Amstartop pada masa vegetatif tanaman, karena itu akan nanti menghambat pertumbuhan. Nah, itu diberikan saat tanaman kita sudah memasuki fase generatif. Jadi untuk saat ini yang biasa kita berikan itu adalah Ditan 45 atau Antrakol, itu khusus untuk musim penghujan. Nah, dosisnya Sobat Tani bisa kita berikan 2 sendok per tangki 16 liter, dan ditambah dengan insektisida yaitu untuk menghindari munculnya keriting daun pada tanaman cabai yaitu Pegasus dengan takaran 2 sendok makan juga. Kemudian ditambahkan dengan Demolis bahan aktif abamectin sebanyak 1 sendok makan. Itu kita campurkan sekaligus Sobat Tani. Dan jangan lupa menambahkan zat perekat atau perata. Nah, itu untuk memaksimalkan daya kerja dari pestisida yang kita gunakan pada tanaman kita ini. Nah, mungkin itu Sobat Tani yang saya bisa jelaskan pada kesempatan pagi hari ini. Karena ini adalah musim penghujan, jadi harus kita pandai-pandai untuk merawat tanaman kita, terutama dalam pengendalian penyakit jamur pada tanaman cabai, terutama busuk daun, busuk batang, dan busuk ranting. Nah, itu yang sangat mengganggu dalam perawatan atau budidaya tanaman cabai. Tapi kalau kita rutin untuk melakukan perawatan, ya pasti akan bisa kita atasi dengan baik.